بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Baik, alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Sudah Waalaikumsalam. hadir. Masya Allah. Dari rumah Ustaz? Iya, ini sudah di rumah. Tadi di Baitul Ula tadi. Masya Allah. Ya, ngisi kajian, makan-makan, baru kemarin. Oh iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas Irsyad mungkin sudah bisa dimulai. Ya, Ustaz, siap. Baik, kita mulai. Suaranya kedengaran, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat berupa kesempatan, berupa kesehatan, dan juga berupa waktu luang sehingga kita bisa hadir di dalam agenda kajian keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita dalam hidup dan kehidupan, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat pelita Al-Quran yang semoga Allah ridhai dan Allah cintai, pada hari ini kita akan melaksanakan kajian keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah yang pada hari ini bertemakan mengungkap rahasia bahasa dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Kafirun, yang insya Allah pada hari ini akan diisi oleh Ustadz Solihin Bunyamin Ahmad, LCMA. Beliau adalah seorang penemu metode Granada. Apa itu metode Granada? Singkatnya, metode Granada itu adalah metode yang bisa digunakan dalam menerjemahkan Al-Quran. Jadi Ustadz Solihin ini memang seorang ahli, seorang praktisi dalam hal bahasa, antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu. Jadi karena itu beliau kita undang dalam kajian hari ini, terutama mengungkap rahasia bahasa dalam Al-Quran. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, mari kita buka dengan suratul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat pelita Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai agenda kita pada hari ini, kami mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat menyimak dan sembari menyimak silahkan untuk disiapkan pertanyaannya dengan cara
menuliskan pertanyaan di Q&A atau menggunakan fasilitas raise hand saat sesi tanya jawab dimulai jika sahabat Berita Al-Quran ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Solihin. Ustadz Solihin, silakan jika ingin share screen. Sekali lagi diingatkan kepada peserta untuk menyiapkan pertanyaannya dan menuliskannya nanti di kolom komentar, atau silakan nanti raise hand jika ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Solihin. Silakan di slideshow Ustadz. Kepada Ustadz Solihin, tempat disilakan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah karena kita pada hari ini dikumpulkan dalam satu majelis yang sangat mulia, yaitu majelis kajian keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah. Kali ini kita akan mengungkap rahasia bahasa dalam Al-Quran surah Al-Kafirun. Sebelum kita bahas ya, ini surah Al-Kafirun itu punya latar belakang diturunkannya atau asbabun nuzul. Ya, banyak sekali asbabun nuzul yang kita jumpai dalam hadis-hadis. Ya, ini saya bawakan dari At-Tabari ya. Riwayat At-Tabari dalam kitabnya Jami' al-Bayan. Kitab nomor 24 atau jilid 24 halaman 703. Dengan sanadnya dari Sa'id ibn Mina, Maula al-Bakhturi. Qala laqiya al-Walid ibn al-Mughirah wal 'As ibn Wa'il wal Aswad ibn al-Muttalib wa Umayyah bin Khalaf Rasulullah. Ya. Faqalu ya Muhammad. Jadi Walid ibn al-Mughirah, kita tahu ya, Walid bin Mughirah ini sastrawan puncaknya masyarakat Arab saat itu. Ya. Guru kursinya sastrawan Arab tuh Walid bin Mughirah. Dia yang ketika Abu Jahal datang ditanya tentang Al-Quran, dia katakan Al-Quran tidak seperti yang kalian katakan. Demi Allah, di Jazirah Arab ini tidak ada orang yang lebih mengetahui Al-Quran, tidak ada orang yang lebih mengetahui tentang indahnya bahasa dibanding saya. Al-Quran atau yang dibawakan oleh Muhammad itu berbeda dengan sihir, mantra, kata-kata jin, apalagi kata-kata orang gila. Gaya bahasanya mengungguli semua bahasa yang ada. Gaya bahasanya meruntuhkan semua gaya bahasa yang ada. Itu kata-kata Walid bin Mughirah. Kekuatan bahasanya menjam, mengakar ke dalam bumi, dan rantingnya tinggi menjulang dengan warna-warni yang sangat indah. Rasa bahasanya sungguh sangat manis. Rasa bahasanya sungguh sangat menyegarkan.
bagi yang dapat merasakannya. Itu Walid bin Mughirah. Ya, sungguh pun demikian, dia tetap kafir. Ya. Wal-As ibn al-Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf. Ini orang-orang ini menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, halumma, ayo, mari, fal na'bud ma ta'bud. Hendaknya kita menyembah apa yang kamu sembah. Wa ta'bud ma na'bud, kamu juga menyembah apa yang kami sembah. Ya, dalam riwayat yang lain, oke, kita sekarang menyembah Tuhanmu 1 tahun. Ya, setelah itu giliran kamu menyembah Tuhan kita 1 tahun. Wa nusyrikuka fi amrina kullihi. Ya, kita ajak kamu, kita sertakan kamu dalam semua urusan kita semua. Semua urusan kita kamu ikut. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aydina kunna qad syariknaka fi. Nah, kalau ternyata yang kamu bawa itu lebih baik daripada apa yang ada di tangan kita, ya, kita sudah ikut dengan kamu dalam hal ini. Wa akhadna bihadzina minhu, kita sudah mendapatkan keuntungan dari keikutsertaan kami pada agamamu. Wa in kana alladhi bi aydina khairan mimma fi yadayka, dan kalau ternyata yang ada pada kita lebih baik daripada yang ada di tanganmu, kunta qad syariktana fi amrina. Kamu juga tidak rugi, kamu sudah ikut kita. Wa akhadta minhum bihadzika, dan kamu sudah beruntung dengan kamu ambil bagian di sini. Turun, qul ya ayyuhal kafirun, ya la a'budu ma ta'budun. Ini terjemahnya ya. Wala antum 'abiduna ma a'budu. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jadi itu ya, surah Al-Kafirun itu turun untuk menjawab ajakan itu. Nah, dengan kita mengetahui latar belakang ini, latar belakang permintaan orang-orang kafir terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersama-sama menyembah Allah dan bersama-sama juga menyembah berhala-berhala. Jadi kita lihat ya, di situ ada apa aja? Ada ajakan untuk mencampur adukan ajaran penyembahan, mencampur adukan keyakinan, ya, yang bisa dikompromikan. Terus yang kedua ada membandingkan antara Allah dengan berhala. Yang ketiga ada keraguan. Boleh jadi Tuhan yang kamu bawakan kepada kita lebih baik, atau boleh jadi kita yang lebih baik. Jadi kalau kamu ikut kita, kamu kalau ternyata kita lebih baik, kamu tidak rugi. Ya, setahun. Ya, kalau ternyata yang kamu bawa itu lebih baik, kita juga tidak rugi. Seperti itu. Jadi mereka membandingkan sesembahan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surah Al-Kafirun itu ya. Ini ya. Jadi surah Al-Kafirun itu isinya adalah perintah untuk mendeklarasikan penolakan kekafiran, ya, untuk mendeklarasikan kesetiaan kepada tauhid dengan tegas dan berani. Makna qul itu kan perintah itu. Menunjukkan apa itu? Ya, ini artinya qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku tidak pernah menyembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu makna saya ambil dari Al-Quran terjemah Kemenak ya. Baik.
Nah, sekarang kita akan melihat ya pilihan-pilihan kata dalam surah Al-Kafirun itu. Pertama yang muncul adalah sebuah perintah, qul, katakanlah. Ya, ini dalam sastra ini disebutnya insya'i, ya, uslubnya insya'i. Ya, modelnya atau warnanya adalah perintah. Tujuannya adalah menasehati dan mengarahkan. Tujuannya. Itu sebuah arahan. Jadi arahan dari siapa? Ini arahan dari Allah. Ketika turun kepadanya qul ya ayyuhal kafirun, itu menunjukkan bahwa yang mengatakan ini adalah Allah. Ini bukan kata-kata dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah yang memerintahkan. Dan sebuah isyarat bahwa tidak boleh takut untuk menyatakan hal ini. Harus berani, ya, harus berani dalam menyatakan kebenaran. Ya. Kebenaran itu harus dideklarasikan. Itu tuh kata qul tuh maknanya. Ya. Nah, seorang Rasul itu harus tulus. Seorang Rasul itu harus bersih dalam apa yang ia sampaikan. Tidak boleh tipu-tipu, tidak boleh ada yang disembunyikan. Makna qul juga mengandung satu ajaran bahwa ini yang diajarkan adalah kebenaran. Ajarannya tidak memalukan. Ajarannya tidak bisa diremehkan. Jadi kamu harus terang-terangan. Kamu harus bangga menyampaikan ini. Ya, sekaligus agar barisan kaum beriman juga mengerti bahwa apa yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga yang disampaikan kepada umatnya. Apa yang diperintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga perintah kepada umatnya. Jadi kita sebagai umatnya atau ayat ini, lafaz ini berpesan kepada semua orang yang beriman agar berbicara kebenaran, ya, agar menjunjung tinggi kebenaran. Jangan khawatir dengan komentar orang-orang yang suka nyinyir, para pencemooh, ya, karena kebenaran itu, mengungkapkan kebenaran, mendeklarasikan kebenaran, itu adalah kebiasaan hidup bagi orang yang beriman. Menyebarkan dan mempertahankannya adalah satu hal yang dituntut. Mati di jalannya adalah satu hal yang mulia. Karena model sifat ini yang paling pantas untuk lestari, untuk hidup, untuk memperoleh supremasi. Itu ya kata qul. Jadi menunjukkan bahwa ini bukan kata-kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk menyampaikannya dengan terus terang dan tanpa takut di hadapan orang-orang musyrik yang saat itu ada di Masjidil Haram. Ya ayyuhal kafirun. Pasti ini nida ya. Ya ayyuha itu nida ya. Usulnya masih insya. Apa sih insya? Insya itu adalah satu alur bicara yang tidak ada kemungkinan bohong. Ya, beda dengan khabar atau berita. Berita itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Disebutnya ma yahtamilu sidq wal kadhib. Ya, sesuatu yang bisa memuat kebenaran atau kedustaan. Itu ya, kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Ya ayyuha itu satu panggilan untuk jiwa dan raga. Biasanya orang menyebutnya panggilan mesra. Tapi kata al-kafirun itu adalah satu label ya. Satu label, satu atribusi yang tidak enak didengar. Dan ini yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang sangat berat mengatakannya di hadapan orang-orang yang sangat terhormat di Masjidil Haram saat itu. Tapi memang harus disampaikan karena dia adalah utusan.
Dan tidak boleh takut. Ya. Kenapa? Karena yang diperintah oleh Allah pasti dijaga Allah. Jadi ini ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir, dipanggilnya dia. Jiwa dan raga mereka dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nih disebut kafirun? Apa tujuannya nih? Tujuannya adalah al-bara'ah minal kufri wa ahlihi. Apa sih al-bara'ah? Al-bara'ah itu berlepas diri dari kekafiran. Berlepas diri dari kekafiran dan orang-orang kafir. Kita tidak bisa ikut. Kita tidak ikut serta dalam kekufuran. Jadi ini adalah ungkapan yang menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga Allah. Ya, pasti akan ditolong. Sehingga dalam mengucapkan hal ini tidak boleh ada ketakutan. Jangan takut kepada kepalsuan, kepada para pelaku kepalsuan. Ya, paganisme itu ajaran palsu itu. Ya, masa iya Tuhan berupa manusia, Tuhan berupa batu, itu ajaran palsu. Ya, jangan takut pada kepalsuan. Ya, jangan takut pada pelaku kepalsuan. Ya. Dan begitulah karakteristik seorang dai. Dia harus tegas, harus jelas. Jangan ya, ini demi toleransi, ya tidak begitu. Tidak begitu. Ya, harus tegas. Kenapa? Karena ini adalah urusan penyembahan, urusan ibadah. Yang di dalam Islam sendiri aturannya ibadah itu al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ya, hukum asalnya ibadah itu diharamkan. Dalam Islam sendiri itu ibadah itu diharamkan hukum asal itu. Illa ma dallad dalilu ala khilafi, kecuali sesuatu yang ada dalil menunjukkan bahwa itu bukan haram. Jadi untuk ibadah harus pakai dalil. Begitu dalam Islam itu ada aturan. Tidak ada dalil haram. Begitu. Ya, beda dengan muamalah. Muamalah itu terbalik. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya semua itu hukum asalnya boleh. Illa ma dallad dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan boleh. Bisa haram, bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah. Harus pakai dalil untuk muamalah. Tapi hukum asalnya adalah boleh. Tapi ibadah ini sebaliknya ya. Hukum ibadah itu asalnya diharamkan di dalam Islam. Semua model ibadah. Ibadah kepada Allah saja hukum asalnya diharamkan. Apalagi kepada berhala. Ya. Jadi untuk ibadah kepada Allah saja itu harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil berantakan. Ini Islam ini aturan isinya. Aturan yang sangat rapih luar biasa. Jadi menjadi dai itu harus tegas, harus punya sikap yang jelas. Itu karakteristik seorang dai. Jangan takut, jangan bingung kalau ternyata masalahnya menjadi memanas. Ya, karena orang-orang kafir marah atas atribusi kekufuran yang disematkan kepada mereka, para tokoh-tokoh kufar. Ya. Jangan pernah takut. Itu pesannya tuh ya ayyuhal kafir. Ya, bukan qul ya ayyuhal kharijuna anil Islam. Katakanlah hai orang-orang yang keluar dari agama Islam. Oh, apalagi itu juga sama. Ya. Hai orang-orang non muslim, ya tidak begitu juga. Karena itu tidak jelas. Kalau kafirun itu sudah satu hal yang sangat jelas, satu atribusi yang memiliki pesan yang jelas bahwa kafir itu orang yang ingkar. Ingkar apa? Ingkar akan kebenaran. Ingkar akan ketuhanan. Kafir itu kata benda ya, jamak dia. Yang menunjukkan sifat kufur itu tidak berubah. Begitu dalam bahasa Arab. Jadi kalau kata benda itu dia tidak terikat oleh waktu. Dan dia memiliki karakteristik tersendiri. Selalu aktif dengan segala pilihannya. Kalau kata benda. Dan dia selalu lebih kuat daripada apabila
diwujudkan dalam kata kerja. Misalnya, ya ayyuhalladzina kafaru. Itu tidak sekuat ya ayyuhal kafiru. Dan itu dalam bahasa Arab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan inna lillahi wa inna ilaihi narji'u. Tidak pakai kata kerja, tapi pakai kata benda. Kenapa? Apabila memakai kata benda, itu bahasa itu akan lebih kuat terasa. Dan ini yang dibutuhkan dalam deklarasi penolakan akan ajaran politeisme. Ya, ajaran kufur, ajaran musyrik. La a'budu ma ta'budun. La itu nafi ya. A'budunya adalah fi'il mudhari', mufrad mutakallim. Apa sih mudhari'? Mudhari' itu satu kata kerja yang menunjukkan sekarang, sedang, akan, atau kebiasaan. Jadi istimroriyah, menunjukkan keberlangsungan, keterusan. Tidak berhenti. Maka dipilih itu kan. La a'bud. Tidaklah aku menyembah sekarang dan yang akan datang. Dan kapan saja, karena itu merupakan kebiasaan. Ma apa yang, ma itu isim mausul yang diletakkan untuk apa saja yang tidak punya akal. Jadi dengan kata ma saja udah jelas tuh. Allah hendak memberikan satu syarat kepada orang-orang kafir bahwa yang mereka sembah itu sesuatu yang tidak punya akal. Bagaimana bisa disembah? Jelas. Ya, bagaimana itu bisa disembah sesuatu yang tidak punya akal? Jadi boro-boro memberikan manfaat, apalagi memberikan madarat, akal saja tidak punya. Itu makna mak tuh ya, maka dipilih di sini. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah sekarang dan yang akan datang, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah secara terus-menerus. Ya, jadi ini adalah menafikan untuk masa sekarang, kapanpun. Ya. Itu nafi ya. Terus yang kedua, nafi itu menunjukkan bara. Bara itu apa sih? Berlepas diri sepenuhnya dari sesembahan kaum kufar. Sebaliknya itu adalah wala, kesetiaan kepada Allah secara total. Ya. Yang ini merupakan tanggung jawab pribadi, maka dipilih kata a'budun. Ini kan mufrad, ya mufrad satu. Menunjukkan apa? Bahwa untuk al-wala wal bara, kesetiaan, menyatakan, mendeklarasikan kesetiaan kepada Allah dan berlepas diri dari penyembahan selain Allah, itu merupakan tanggung jawab pribadi. Masing-masing orang fardhu ain hukumnya untuk menyatakan untuk al-wala wal bara, untuk setia kepada Allah dan berlepas diri dari penyembahan selain Allah. Wajib hukumnya, fardhu ain untuk setiap orang. Tuh makna a'budu saja tuh ya. Jadi kalau ma itu makna ma itu maudhu'atun li ghairi aqil, ya, disematkan untuk apa saja yang tidak berakal, maka ini mengisyaratkan bahwa sembahan mereka tidak berakal dan tidak bisa diakui sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sifat ketuhanan. Tidak punya akal. Nggak ada kecerdasan sama sekali. Ya, bagaimana yang bodoh dijadikan sebagai Tuhan? Dalam hal ini berhala ya. La ilaha illallah. Baik,
ta'budun ini kan fi'il mudhari' ya, istimrariyatul ibadah. Jadi menunjukkan bahwa orang kafir itu secara aktif terus-menerus menyembah Tuhan. Padahal Tuhan mereka yang mereka sembah itu tidak punya daya sama sekali, tidak berdaya. Oke, di sini ada perbandingan, namanya jawaban. Ya. Tadi kan boleh jadi Tuhan kamu yang benar, boleh jadi Tuhan kita yang benar. Nah, ini jawaban ini. Jawabannya apa? Membandingkan antara hidup di jalan tauhid yang mulia dan luhur dengan hidup di jalan paganisme yang sangat rendah dan hina. Jadi itu, jadi ada perbandingan di situ. Ya, sudah mulai jawaban itu sangat terasa sekali. Pertama ajakan penyimpangan dijawab dengan penolakan. Ya. Terus perbandingan antara Allah dengan pagan dijawab bahwa itu beda-beda. Antara Allah dengan berhala itu beda. Beda antara tauhid dengan syirik, beda. Beda antara monoteis dengan politis. Beda. Ya, para pelakunya pun beda. Ya, orang yang hidup di jalan tauhid itu mulia, luhur, tapi hidup di bawah bendera, di bawah panji paganisme, itu sangat rendah dan hina. Bagaimana itu bisa? Ajaran pagan itu, ya, yang namanya perzinaan itu boleh legal. Apa memang seperti itu? Ya saja misalnya ya, agama yang dibawa oleh orang India itu. Ada namanya Dewi Pelacur. Bagi mereka yang di kasta ini wajib melacur. Lihat saja ada satu ajaran di mana mereka punya dewa judi misalnya. Kayak gitu ajaran syirik. Ya, dulu Aisyah pernah mengatakan di zaman jahiliyah, di zaman orang-orang menganut syirik sebagai agama, pernikahan ada 4 model. Ya. Satu ada pernikahan sifah. Pernikahan sifah itu seperti apa ya? Itu nikah sifah itu satu rumah ada 4 perempuan, terus ada papan nama di situ. Ini 4 perempuan siap melayani 20 laki-laki. Jadi satu orang punya 5 suami, poliandri. Kalau ada yang hamil, terus dipanggil tuh suami-suaminya. Dia katakan, ini gara-gara perbuatan kamu, ini anak kamu. Ya. Yang padahal bukan dari benih dia. Tuh, di sini ya, maka tidak boleh poliandri. Terus yang kedua ada namanya nikah budha. Nikah budha itu seorang suami mengatakan kepada istrinya, Neng, saya sudah tekan perjanjian tuh dengan bangsawan itu. Sana pergi, nanti kalau sudah hamil, kamu kembali lagi kepada saya. Ya. Jadi istrinya biar digauli sama orang bangsawan supaya punya keturunan darah biru. Budha. Ada. Jadi antara yang seperti itu kan perzinahan. Itu perzinahan. Ada istilah sekarang itu tukar kunci. Itu biasa di zaman jahiliyah. Ya, baru setelah itu ada namanya nikah seperti kita sekarang. Ya, ada wali, ada saksi dan seterusnya. Ya. Jadi sangat kotor sekali ajaran pagan itu, ajaran syirik. Lihat ajaran Syiah misalnya. Ya, perzinahan itu disebut pernikahan. Ya, nikah mut'ah. Seperti apa hasilnya? Baik ya, itu perbandingannya. Baik. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini menarik ya. Kalau tadi kan la a'budu. Ya, aku tidak menyembah dan seterusnya ya. Tapi ini pakai abiduna sebagai khabarnya. Jadi semakin memperkuat ya. Ini perbandingan lagi ini. Dan
tidak pula kalian sebagai penyembah apa yang aku sembah. Loh, memangnya Allah itu satu hal yang tidak berakal. Ya ini untuk mengimbangi akal mereka. Karena akal mereka tidak paham bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Untuk menyembah, supaya mereka paham. Ini adalah konfirmasi dan penegasan bahwa pikiran mereka tidak mencapai ibadah yang benar dan keyakinan yang teguh dan benar. Jadi ini sedang membandingkan ya. Kalau Rasulullah SAW menyembah Tuhan yang benar, Tuhan semesta alam, berhak disujudi, ditaati. Sementara mereka menyembah batu, pohon, berhala yang tidak pantas disebut Tuhan. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok antara tauhid dan syirik. Ya. Jadi ini kenapa wala antum abiduna bukan wala antum ta'buduna? Ini untuk memperkuat ya, untuk memperkuat bahwa mereka itu sifatnya tidak bisa berubah. Dari kapan saja orang musyrik, orang kafir itu tidak menyembah Allah, kapan saja. Siapa saja orang kafirnya pasti tidak menyembah Allah. Sebab kalau menyembah Allah pasti tidak kafir. Maka dipilih kata abidun di sini. Ya. Jadi wala antum abiduna ma a'bud. Ini jadi sorotan juga nih mak nih. Ya, kenapa untuk Allah itu pakai mak? Oh, bukan itu yang dimaksud. Ini untuk supaya akal mereka sampai. Supaya akal mereka sampai. Bahwa mereka itu mengira Allah bukan mengira Allah itu sama. Asalnya supaya apa nih? Supaya mereka jadi supaya akal mereka ini bisa paham. Bisa paham bahwa mereka menyembah Tuhan, Muhammad juga menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang tidak bisa bicara, tidak punya akal. Dan mereka menganggap Nabi Muhammad itu menyembah Tuhan yang tidak berakal juga. Ya, maka waktu turun Qul Huwallahu Ahad itu, mereka bertanya, Tuhan kamu itu terbikin dari emas apa perak? Itu ya. Baik. Ya, kata a'bud menunjukkan keteguhan dan kelanjutan dalam beribadah. Karena ini istimrariyah. Jadi Rasulullah SAW atau orang yang beriman senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilakukannya pakai kata abadah tuh sebenarnya yang ada makna ibadah, menyembah, berbakti, mengabdi, ya harus dilakukan secara tulus. Ya. Baik. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, penafian lagi juga kan? Dan tidaklah aku penyembah. Aku bukan penyembah. Gitu ya maknanya tuh. Abid itu penyembah. Dan tidaklah aku sebagai penyembah ma'abattum apa yang kalian sudah sembah. Yang bentuk lampau. Untuk apa ini diulang ini? Untuk menegaskan dalam bahasa Arab, dalam sastra Arab itu pengulangan kata sebagai penegasan. Penegasan akan apa? Penegasan akan penolakan terhadap keberhalaan, terhadap ajaran politis, ajaran syirik, ajaran kufur. Nah, kata ganti orang pertama tunggal nih, anak nih, menunjukkan bahwa bara berlepas diri dari kekufuran, dari paganisme,
Berwala kepada Allah merupakan tanggung jawab pribadi. Dan ini merupakan karakter khusus bagi setiap orang yang beriman. Karakter ini bersifat permanen. Maka dipakai apa? Dipakai kata abid. Bukan wala ana a'budu, tapi wala ana abidun. Harus begitu memang. Ya, menegaskannya itu dengan kata yang lebih tegas. Ya. Supaya difahami bahwa untuk hal seperti ini tidak ada tawar-menawar. Ya. Tidak ada memungkinkan berjabat tangan, bekerja sama untuk urusan ibadah dengan orang kafir. Nggak bisa, nggak boleh. Ya. Itu tuh ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian untuk masa yang akan datang juga tidak akan menyembah Tuhanku yang berhak disembah. Ya, penegasan lagi, lihat. Jadi sama tadi kan ana bandingannya antum, abidun bandingannya abidun, sama-sama itu. Jadi hebatnya itu ya. Ini cara menghormati ya, didudukkan. Dikata saja didudukan secara sama. Namanya toleransi. Jadi toleransinya harus seperti ini aturannya. Saling menghormati. Dan saling menghargai. Loh itu apa dengan ma itu? Bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan mereka itu tidak berakal dan itu penghinaan? Bukan, itu bukan penghinaan, itu konfirmasi, itu informasi. Informasi supaya mereka sadar. Kalau mau. Ya. Jadi di sini ada penegasannya bahwa orang yang membawa kebatilan, membawa ajaran paganisme, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu tidak bisa berpikir untuk beriman. Dan tidak ada memberikan kesempatan untuk memahami urusan ibadah dengan pemahaman yang sehat dan akal yang jernih. Itu ya. Kaitan-kaitan abiduna dengan might. Baik. Jadi dari tadi ya yang sudah disampaikan itu, isinya sebenarnya adalah menjawab perbandingan dengan perbandingan. Perhatikan. La a'budu, la antum. Ya. Ma ta'buduna. La a'budu ma ta'budun. Wa antum abiduna ma a'bud. Bandingannya ya. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan. A'budu ta'budun. Ya. Abiduna abidun. Perhatikan ya. A'budu dengan abadtum. Ini yang kalau a'budu itu terus menerus ya. Kami secara terus menerus, aku secara terus menerus beribadah kepada Allah. Ya kalau abadtum yang sudah kalian sembah, ya, yang kalian sedang sembah, yang besok kalian sembah. Ya, lihat tuh, sangat kuat sekali untuk jadi sama-sama kuatnya. Sifat itu sedemikian kuatnya, perbandingan dengan perbandingan. Jadi ini membandingkan tauhid dengan syirik, ya, monoteis dengan politeis, bandingkan sifat. Ya. Ya, dalam tauhid itu ya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Itu makna la ilaha illallah. Dalam syirik berhala itu disembah dengan jumlah yang banyak sekali.
Dalam menintas Tuhan itu ya pencipta alam semesta. Dalam syirik itu Tuhan itu ya batu saja jadi Tuhan kok. Ya palsu Tuhan mereka itu. Tuhan itu memiliki nama, sifat, dan zat yang sempurna. Kalau mereka, nah Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza, Hubal itu nama-namanya yang jelek. Ya. Dalam ajaran Tuhan itu mengatur dan berkuasa. Kalau mereka nggak diatur, lemah. Ya, dikasih sesajen, dikasih ya sesuguhan seperti itu ya sesajen lah. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Jelas kan? Bukan aku menghendaki mereka memberi rizki dan tidak pula aku menghendaki mereka kasih makan kepadaku, kata Allah. Allah tidak minta rizki, tidak minta sesajen. Bandingkan ya dengan orang-orang Buddha, Hindu tuh, wah sesajen setiap sore. Yang namanya janur kuning itu larisnya bukan main. Itu pohon dewa yang membawa berkah bagi mereka. Setiap sore, setiap hari dikasih sesajen, dikasih permen, dikasih bunga, dikasih kue 7 warna, 7 macam-macam. Ya, Tuhannya itu lemah. Ajaran tauhid itu adalah ajaran jujur, bersih, mulia. Ya. Kenapa? Karena Allah itu maha jujur, maha bersih, maha mulia, maha mendengar, maha melihat, melindungi, menolong, perkasa, bijaksana. Itu tuh yang dalam ajaran tauhid. Tapi syirik, lihat saja. Ya, Tuhan mereka tidak dapat memberikan mudarat. Ya, tidak dapat memberikan manfaat, bahkan untuk dirinya sendiri. Apabila ada lalat hinggap di hidung, di batang hidungnya, ya tidak bisa dia mengusir lalat itu. Ya saking apanya tuh, saking lemahnya Tuhan mereka. Nah, satu hal ya. Tuhan tauhid itu menurunkan kitab suci sebagai pedoman kebahagiaan manusia dunia akhirat. Mereka tidak berdaya Tuhan mereka itu. Bahkan membuat sengsara. Ajarannya tidak jelas, ajaran kotor, menjijikkan. Nah, itu ya. Perbandingan. Ya. Jadi dengan perbandingan yang diulang itu ya. Ini ada pengulangan mempertegas sikap dan sifat yang sudah final. Jadi ini sampai hari kiamat seperti itu. Jadi dengan diulang seperti ini, itu ada tujuan untuk memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada harapan untuk bareng-bareng beribadah menyembah seperti itu. Ya. Memutus harapan. Tapi dengan cara yang sangat bijaksana ya. Jadi tikrar atau pengulangan dalam surah Al-Kafirun itu ini tujuannya ya. Untuk mempertegas bahwa tauhid itu berbeda dari syirik. Sembahan kaum beriman dengan kaum kafir musyrik itu tidak satu, beda sembahannya. Jadi kalau beda kenapa harus bareng-bareng menyembahnya? Ya, orang bertauhid tidak bisa melakukan syirik untuk selamanya. Orang kafir ya mereka juga memiliki kekufuran secara permanen. Nah, kufur itu nggak bisa orang kafir itu sholat di masjid. Orang musyrik sholat di masjid nggak boleh. Jadi penafian menunjukkan larangan. Menafikan penyembahan terhadap berhala bagi muwahhid berarti larangan menyembah berhala. Ya, menafikan penyembahan terhadap Allah bagi orang musyrik berarti larangan menyembah Allah bagi orang musyrik. Orang musyrik nggak boleh menyembah Allah. Kalau mau menyembah Allah, ya mesti masuk pintu dulu. Pintunya adalah syahadat. Ya. Kenapa demikian? Karena rel penyembahan masing-masing berbeda.
masing-masing memiliki aturan sendiri, tidak bisa dicampur. Ya, itu tikrar ya. Nah, yang terakhir adalah lakum dinukum waliyadin. Ini dalam sastra Arab namanya hasr. Apa itu hasr? Hasr itu pembatasan, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa disebut hasr? Karena dia mendahulukan yang semestinya diakhirkan. Misalnya iyyaka na'budu, asalnya na'budu iyyaka. Kami menyembah kepadamu. Asalnya tuh. Lalu dibalik yang mestinya diakhirkan ditaruh di depan gitu. Iyyaka na'budu. Maka maknanya adalah pembatasan. Hanya kepadamu kami menyembah. Kami beribadah. Gitu. Jadi mendahulukan yang semestinya diakhirkan menunjukkan pembatasan. Lakum dinukum, agama kalian hanya milik kalian. Itu maknanya. Hanya milik kalianlah agama kalian. Maksudnya selain kalian tidak berhak menjalankan aturan agama kalian. Bagaimana kalian mengajak kita untuk bareng-bareng menyembah berhala 1 tahun? Gak boleh. Ya, agama kalian untuk kalian. Nah, kufur itu bukan agama. Tapi di sini disebut dinukum, agama kalian. Untuk apa itu? Untuk menghormati ajaran politis. Sekaligus mengisyaratkan bahwa dalam urusan agama tidak boleh ada pemaksaan dan tidak boleh saling mencela. Ya, Islam ini mengajari benar, ya, benar Islam ini. Menghina itu haram, ya, puncaknya pengharaman. Penghinaan adalah ketika Allah mengatakan la tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian menghina sesembahan orang kafir, karena orang kafir yang menyembahnya itu akan balik menghina Allah dengan berlebihan, dengan permusuhan tanpa pengetahuan. Ya, gara-gara kita menghina sesembahan mereka nggak salah kok. Batu nggak punya salah, manusia yang salah. Kok dihina? Ya, nggak punya salah mereka. Ya, manusianya saja yang salah, punya akal nggak dipakai akalnya. Nah, itu ya, dilarangnya kita menghina sesembahan orang kafir. Kenapa? Karena akan menimbulkan sikap antipati terhadap Allah. Dia Allah yang akan kena nanti, gara-gara sikap kita anti Islam, ya. Gitu. Ya. Jadi tidak boleh ada paksaan dalam agama. Ini yang la ikraha fid din, ya. Ini ajaran puncak penghormatan ini. Ya. Waliyadini, asalnya waliyadini gitu. Tapi ya biasa dihilangkan itu. Ya mukhatab dalam bahasa Arab itu sering, ya biasa itu. Misalnya Robbi zidni, asalnya Robbi zidni, tapi dibuang ya-nya itu biasa. Jadi waliyadin, dan bagiku agamaku. Terjemah harfiahnya begitu. Dan hanya milikulah agamaku. Ya maksudnya apa? Kalian dilarang beribadah dengan aturan agama kita. Agama kita ini melarang orang lain beribadah dengan aturan kita. Ini namanya wala, ya. Al-wala yang permanen. Al-wala yang sangat kuat sekali. Ya. Namanya keberpihakan dan berbangga dengan ajaran Islam. Ya. Ya, sampai di sini ya itu bahasan tentang pilihan mengungkap rahasia bahasa dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Baik, jazakumullah khairan atas pemaparannya, sharing-sharing pada pagi hari ini. Mungkin kepada sahabat Berita Al-Quran, silakan
dicari gitu ya di internet apa itu metode Granada, sehingga kata kuncinya mungkin metode Granada Ustaz Solihin gitu ya, sehingga kedepannya kita bisa terus belajar tentang Al-Quran dan bagaimana cara menerjemahkannya, sehingga kita pun paham gitu ketika sholat apa yang sedang kita baca, seperti itu. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas tausiahnya pada hari ini. Semoga semakin mencerahkan bagi kita semua Ustaz, terkait bagaimana memahami isi kandungan Al-Quran. Baik, kepada sahabat Pelita Al-Quran dapat kami informasikan terkait serial kajian keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah berikutnya. Insya Allah akan diselenggarakan sekitar 2 pekan lagi, dan insya Allah akan kami informasikan melalui media sosial komunitas Pelita Al-Quran dan juga melalui grup WhatsApp yang sudah sedia. Nah, bagi sahabat Pelita Al-Quran yang sudah bergabung di grup WhatsApp, silakan tetap update tentang informasi dan link kajian yang akan di-share oleh tim komunitas. Baik, itu saja mungkin dari kami. Silakan semuanya untuk follow Instagram @pelitaquran.id, dan jangan lupa untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz sekali lagi, dan juga kepada seluruh sahabat Pelita Al-Quran yang sudah bersedia hadir menyediakan waktu untuk belajar pada Ahad pagi hari ini. Insya Allah menjadi keberkahan untuk amin. Baik, kita tutup saja majelis kita pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhirul kalam, kebenaran hanya datang dari Allah dan kesempurnaan pun begitu, dan kekurangan datang dari moderator sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin duluan ya. Assalamualaikum. Jazakumullah khair Ustaz. Aku ini mau ngajar lagi. Masya Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam.